Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Poong, NIM 21104173331, kelas M1. Apa itu manajemen? Pengelolaan sangat penting untuk kehidupan yang teratur dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis pengelolaan. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau sains akan terus menjadi bahan perdebatan, namun sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dan mengelola dengan sukses praktis. Semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis semua institusi akademik. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Misalnya, Van Vleet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian aktivitas yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Menginson, Mosley, dan Petrie mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Definisi manajemen menurut Kreitner. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F. W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Harold Kohns, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan suatu melalui dan dengan orang-orang dan kelompok yang terorganisir secara formal. Itu adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantunya dalam memainkan peran mengarahkan dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Pemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktik manajemen sudah peradaban manusia. Namun, studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting dimanapun upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahan dasar manajemen selalu berperan. Apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita? Misalnya, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini.
Manajemen sebagai ilmu, dia merencanakan dan mengatur sumber daya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan dari anggota lain dan mengorganisasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan aktivitas mereka. Dia selalu mencari perbaikan penyebutan tujuan sumber daya dan sarana untuk mencapai tujuan ini. Bahan-bahan ini umumnya adalah fungsi dasar manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai profesi, konsep pengelolaan sudah setua umat manusia itu sendiri. Konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa. Untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya tersebut, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana harus pergi, memancing dan berburu, dan dengan siapa harus pergi. Mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi kepala suku dan kelompok berburu dan memancing, di mana kepala suku memberi arahan seterusnya. Semuanya adalah bahan halus dari manajemen dan organisasi. Penyusunan perkumpulan, perhimpunan, perserikatan, hal mengatur kriteria alat. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evaluasi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi suku bersifat sederhana, organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun, bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan sejarah yang dicatat menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejak 5000 silam, ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dan dalam membantu operasi pemerintah. Piramida Mesir dibangun pada awal 3000 silam, membutuhkan upaya terorganisir lebih dari kerja. Wajar untuk mengasumsikan bahwa semua fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memainkan peran penting dalam pembangunan monumen ini. Demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai satu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan. Ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita, mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi dan seni. Manajemen ini telah bersama kita sejak dahulu kala. Sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik, jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen ditegaskan oleh mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Itu berfungsi untuk mengidentifikasikan kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efektif. Demikian pula Peter F.
Docker, otoritas manajemen terkenal telah menekan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara maju, dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara berkembang. Keuntungan dan kerugian manajemen berdasarkan ujian MBO. Kerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Ronald R. Sales dalam sambutannya kepada kelompok pakar pengembang manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang melatih para manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu. Implementasi mengembangkan konsensus pengambilan keputusan yang tepat di waktu yang tepat dengan orang yang tepat adalah di mana tindakan itu, meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer. Saya harap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah salah satu tugas paling penting dari masyarakat kita. Karena itu, mereka layak mendapatkan status profesional yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, perorganisasian, yang ketiga, kepegawaian, keempat, sutradara, 5, mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, dan karenanya fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi tiga fungsi terpisah ini. Berdasarkan 7 fungsi tersebut, Luther Gulick menciptakan kata Postdecroft yang secara umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P singkatan dari planning, O untuk organizing, S untuk staffing, D untuk directing, CO untuk koordinasi, R untuk pelaporan, dan B untuk penganggaran. Namun perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Itu adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir secara tinjauan ke belakang yang kolektif. Ini melibatkan memprediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa itu. Melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dan tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. Peter Drucker mendefinisikan perencanaan sebagai berikut. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka. Mengorganisir secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dan mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program perencanaan yang efektif mengabulkan pengaruh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah kurang sumber daya baik modal maupun material. Tren ekonomi umum sejauh menyangkut suku bunga dan inflasi, kemajuan teknologi yang dinamis, peningkatan peraturan pemerintah tentang kepentingan masyarakat, politik internasional yang tidak stabil,
lingkungan, dan lain-lain. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan yang terbatas karena kejenuhan yang membuat diversifikasi, perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, desentralisasi, dan lain-lain. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang yang melaluinya pembagian kerja ditetapkan, diatur, dan dikoordinasikan sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Peran manajer. Menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna, yaitu berguna atau fungsinya, yaitu bahan mentah, peralatan, modal, dan personel. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian mencakup penentuan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Perusahaan menugaskan kegiatan ini kepada personel yang tepat dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terkoordinasi dan kohesif. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian berkaitan dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dan mengelompokkan bila diperlukan, menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil menentukan wewenang dan tanggung jawab mereka, mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini, membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab, mengkoordinasikan kegiatan ini. Ketiga, kepegawaian. Staffing adalah fungsi mempekerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan, baik tingkat manajerial maupun non manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, dan evaluasi karyawan, serta mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif dan motivasi yang tepat, karena elemen manusia adalah faktor paling vital dalam proses manajemen, maka penting untuk merekrut personel yang tepat. Menurut Koch dan O'Donnell, fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui seleksi, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting lagi karena orang berbeda dan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap mereka, dan ini memperumit fungsi tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memahami selain potensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan psikologis tenaga kerja. 4. Penyutradaraan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen kepemimpinan melibatkan pemberian instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka. Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dan sedikit arahan dari atasan, mengawasi bawahan, dan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan atasan bahwa arahan dilakukan dengan benar. Yang kelima, mengontrol. Fungsi kontrol terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatannya terdiri dari menetapkan standar kinerja kerja, mengukur kinerja dapat dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan ini, dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut Koch dan O'Donnell, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kerja bawahan
untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mencapainya tercapai. Fungsi pengendalian meliputi sebuah penetapan standar kinerja. B. Pengukuran kinerja yang sebenarnya. C. Mengukur kinerja sebenarnya dan mengukur kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpangannya. D. Mengambil tindakan korektif. Kelima fungsi manajemen ini berhubungan erat, namun fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja. Namun penting untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Sekian dan terima kasih.